dengan kemenangan Biden, apakah ada nanti perpajakan yang katakanlah lebih adil lah katakanlah ya. Sejauh ini kan Trump lebih banyak kepada kelompok kaya dan ini akan menyebabkan apa yang disebut sebagai mean reversal, jadi rotasi ke negara berkembang. Untuk itulah kita sudah lihat antisipasi ya bahwa mereka sudah masuk ke aset yang paling aman dulu yaitu SBN ya, kemudian nantinya adalah ke saham ya. Jadi kita harus melakukan betting di sini. Hati-hati tentunya bagus ya. Sebetulnya yang hati-hatinya itu ada baiknya di aset alokasi ya. Jadi yang kami sampaikan tadi ya, bahkan seperti Ray Dalio bilang itu cash is stress gitu ya, karena cash itu bahkan obligasi negara di Amerika terlalu mahal ya, bond yield-nya 0,8 padahal inflasi 1,2 itu sebetulnya tidak sehat ya. Nah nanti dengan yield yang rendah itu, yield hunter itu akan datang ke negara berkembang termasuk Indonesia, apalagi hari ini ada report yang bagus ya bagaimana ekonomi Indonesia dan China itu termasuk yang terbaik menurut laporan IMF. Baik, tapi kalau kita melihat dana asing yang masuk ini juga masih volatil sekali begitu. Kemarin sudah mencatatkan net foreign buy, tapi hari ini kembali net foreign sell. Itu seperti apa, Pak Budi? Oh, itu mah hanya seasonality, hanya volatility ya. Tapi yang kita harus lihat itu sebetulnya yang paling gede jangan dilihat di saham ya. Lihat itu di SBN, asing itu masif di sana. Kalau saham memang lebih complicated ya. 4 tahun terakhir sebetulnya investor asing itu keluar dari saham. Sangat disayangkan bahwa pemirsa itu taunya hanya saham ya. Sebetulnya SBN itu paling cuan, indeks SBN misalnya Bahana Asian Bond Fund Index ya. 10 tahun terakhir itu mengalahkan IHSG misalnya ya, 5 tahun juga seperti itu. Jadi makanya kami sampaikan tadi ya, the second king itu adalah investor asing masuk di SBN, karena kalau masuk di SBN bond yield-nya rendah, maka secara prinsip valuasi bahwa value itu akan naik ditambah juga dengan cash flow ya. Jadi kita jangan lihat riak lah ya, kita ngelihat itu ombak gitu. Ombaknya akan datang dan mulai datang sebagian gitu. Apakah ini artinya ini juga menjadi strategi pengembangan produk dan pemasaran reksadana Bahana TCW Investment Management untuk di 2021 Oh iya, mendatang? ya betul. Jadi kami terus melakukan edukasi ya bagi yang investor yang sebetulnya bisa aja targeting berapa returnnya ya, dan manage volatility kita juga siapkan. Ya tergantung jenis investor kan, karena ada misalnya aturan growing asset rule ya, pernah dengar nggak, 100 dikurang umur ya. Saya sendiri 54 tahun ya, berarti 46% di growing asset seperti saham dan properti, tapi kan ada juga investor milenial, mereka bisa start ya. Yang terpenting itu adalah acuan untuk cuan, kira-kira proyeksi returnnya itu berapa. Tadi disebutkan misalnya asing melihat itu 18% ya, pada kalau tadi saya lihat penjelasannya kan 18% mungkin bukan buat kita ya, karena asing itu kan melihat juga adanya currency gain di situ. Kalau misalnya kita proyeksikan 12% misalnya tahun depan kenaikan IHSG itu kan lumayan jauh lebih besar dari inflasi dan yield SBN ya. Jadi ke depan kami sih melihatnya bahwa the next battle itu adalah di saham ya. Ingat bahwa seluruh dunia sekarang itu adalah menggelar stimulus besar-besaran. Ciri-ciri stimulus itu adalah statistik M1 ya, ini bukan Metro Mini jurusan Tanah Abang Kalideres ya, ini adalah statistik uang beredar gitu, tumbuhnya pesat sekali ya. Kalau kita lihat di Amerika sendiri 42%, di Turki 92%, Indonesia 17,6%, di Korea 25% ya. Ini kelihatan kalau nanti COVID ini katakanlah dapat diatasi ya, sebetulnya orang memiliki daya beli yang cukup besar, itu akan kembali menggairahkan dunia bisnis. Recovery story is equity friendly. Jadi yang kami siapkan adalah reksadana saham.